Salam jemaat terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali kita hari ini berjumpa dalam renungan Light of Revival. Harapan dan doa saya Bapak Ibu Saudara sekalian mendapatkan kekuatan dan kesehatan di hari yang baru ini. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 8 ayat 15 dan ayat 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu pergilah Gideon kepada orang-orang Sukot sambil berkata, "Inilah Seba dan Salmuna yang karenanya kamu telah mencela aku dengan berkata, sudahkah Seba dan Salmuna itu ada dalam tanganmu, sehingga kami harus memberi roti kepada orang-orangmu yang lelah itu?" Lalu ia mengumpulkan para tua-tua kota itu, ia mengambil duri, padang gurun, dan onak, dan menghajar orang-orang Sukot dengan itu. Berhenti mencela orang lain. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca firman Tuhan ini, konteks dari ayat 4 sampai ayat 21 mengisahkan tentang Gideon dan pasukannya yang pergi berperang melawan Raja Seba dan Raja Salmuna bersama dengan orang-orang Midian. Ketika Gideon dan pasukannya berangkat untuk berperang melawan orang Midian, mereka singgah ke tempat yang bernama Sukot dan juga Penuel. Dan di sana pasukannya lelah dan juga lapar, sehingga Gideon meminta kepada orang-orang Sukot supaya memberi roti dan air kepada pasukannya yang lelah saat itu. Tetapi apa jawaban mereka? Justru yang mereka dapatkan adalah celaan daripada orang-orang Sukot dan orang Penuel terhadap Gideon dan pasukannya. Dan sebagaimana dalam bacaan kita di ayat 15 dan ayat 16, Tuhan memberikan kemenangan kepada Gideon dan juga pasukannya, dan ketika dia kembali dari peperangan itu, lalu dia membalaskan dendam kepada orang-orang yang mencela pasukannya ketika mereka hendak pergi berperang. Saudara yang terkasih, dari kisah ini ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan di sana, yakni sikap mencela dari orang-orang Sukot terhadap Gideon dan pasukannya. Mungkin saat itu orang-orang Sukot melihat bahwa Gideon dan pasukan ini sangat sedikit dibandingkan dengan Raja Seba dan Salmuna dan pasukannya, yaitu 300 dari pihak Gideon, sedangkan 15.000 dari pihak orang-orang Midian. Dan ini yang dilihat oleh orang-orang Sukot, sehingga mereka lalu mencela Gideon dan pasukannya. Saudara yang terkasih, bukankah ini juga terjadi di sekitar kita, terjadi di dalam hidup kita? Kita sering mencela orang lain karena kita melihat secara fisik apa yang terjadi dengan hidup mereka. Tapi ingat bahwa ketika kita mencela seseorang, ingat bahwa ada dampak buruk yang terjadi dalam hidup kita. Hubungan kita, relasi kita dengan orang lain bisa menjadi rusak. Bahkan diri kita bisa menjadi kacau, bisa menjadi hancur karena sikap suka mencela yang kita lakukan terhadap orang lain. Karena itu berhati-hatilah supaya kita tidak memiliki sikap yang suka mencela orang lain ketika kita memandang fisik seseorang, lalu kita mencela orang tersebut. Hal yang kedua yang kita bisa belajar adalah ketika Gideon berperang, dia sepenuhnya mengandalkan Tuhan di dalam melawan orang Midian dan juga Raja Seba dan Salmuna. Dan Tuhan memberikan kemenangan kepada mereka. Di ayat 7 kita bisa melihat dengan begitu jelas pernyataan betapa Gideon sungguh mengandalkan Tuhan di dalam peperangan itu. Dia tidak mengandalkan kekuatannya, dia tidak mengandalkan pasukannya, yang mana pasukannya begitu sedikit, yakni hanya 300 orang. Dan pasukan musuh yakni berjumlah 15.000 orang. Tentunya dengan kekuatannya seperti itu, dia tidak mampu untuk menghadapi musuh. Tetapi kekuatan penuh dia taruh ke dalam tangan Tuhan. Dia sungguh-sungguh hanya mengandalkan Tuhan saja yang menolong dia di dalam peperangan. Dan Tuhan memberikan kemenangan kepada Gideon dan pasukannya, sekalipun jumlah mereka sangat sedikit. Ini juga yang menjadi pelajaran bagi kita. Ketika kita mau mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, dalam apapun yang kita lakukan, kita jangan mengandalkan Tuhan setengah, atau kita mengandalkan manusia dan tidak mengandalkan Tuhan, atau kita mengandalkan diri kita yang mampu dan kita tidak mengandalkan Tuhan. Ingat bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan secara penuh di dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita
untuk menghadapi setiap hal, setiap pekerjaan, setiap usaha, setiap pelayanan, atau apapun yang kita lakukan. Tuhan mau supaya di dalam hidup ini pengandalan kita bukan terhadap diri kita, bukan terhadap manusia, bukan terhadap harta dan kekayaan kita, tapi pengandalan kita hanya kepada Tuhan saja. Maka Tuhan bisa melakukan hal yang mustahil bagi manusia, dinyatakan bagi kita ketika kita sungguh-sungguh mengandalkan Dia. Jadi saudara sekalian, dari kisah ini pelajaran rohani bagi kita orang-orang percaya masa kini. Jaga mulut kita dari suka mencela orang, karena itu bisa berdampak buruk bagi hidup kita, bagi relasi kita dengan orang lain. Dan di dalam hidup ini, mari andalkan Tuhan satu-satunya menjadi sumber kekuatan sejati dalam hidup ini. Maka Tuhan oleh kehendaknya yang ajaib, Dia mampu untuk melakukan apa yang mustahil bagi manusia. Dia nyatakan dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami belajar dari kisah peperangan antara Gideon melawan orang Midian. Sikap mengandalkan Tuhan di dalam hidup ketika mereka menghadapi peperangan. Itu merupakan kunci utama keberhasilan yang didapatkan oleh Gideon dan pasukannya. Tolong kami supaya kami juga boleh mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, menjadi satu-satunya kekuatan dalam kami menghadapi hidup ini. Jaga mulut kami, jaga perkataan kami dari suka mencela orang, karena itu bisa berdampak buruk bagi kehidupan kami secara pribadi maupun relasi dengan orang lain. Terima kasih untuk firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Saudara terkasih, saya terus mengajak kita untuk menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.